Nah, untuk di video kali ini ya, kita akan coba untuk melakukan pemecahan koloni lagi nih, yaitu kotak yang baru kita ternakkan sekitar 3 bulanan. Kotak ini tuh yang dulunya itu bergelantungan di pohon ya, untuk lebahnya, yaitu di pohon di depan kita ini, di pohon Belienda dulu. Dan untuk videonya juga ada ya, nanti mungkin untuk di video yang sebelumnya pas awal kita memasukkan dari lebah yang akan kita pecah koloni kali ini. Nanti kita untuk linknya taruh di bawah deskripsi video ya. Jadi untuk sekarang ini sudah 3 bulan, dan selama 3 bulan itu ya kita sudah panen sekitar 2 kali. Dan ini mau kita panen lagi. Malah pas kita cek itu ya, itu sudah banyak banget untuk lebah yang mau kabur pecah koloni. Dan ini mudah-mudahan nanti untuk lebahnya itu belum kabur, karena tadi pas kita cek siang-siang itu koloninya itu sudah ada beberapa yang berhamburan dan bergelantungan di pohon. Dan ini mudah-mudahan nanti masih super dan masih ada calon ratunya. Tapi enak ora. Tukang tahun ini bukan? Tahun ini Gerek sirat nemplok atok mana? iya. Nah, tapi ini pas kita cek ya, untuk calon ratunya juga belum ada ya. Tapi pas tadi kita cek siang-siang itu ya, itu lebah pada berhamburan semua dan seperti mau kabur itu. Jadi makanya kita kira itu ada calon ratunya. Tapi pas kita cek seperti sekarang ini, itu di bawah sarangnya itu tidak ada caltunya itu. Perasaan tahunya garis mending? Iya. Jangan-jangan pas separuh Digeser sih. Gairat ini. Endi salah? Cepok. Dah. Nggoyang. Endi? Mula. Galak naman endi? Bisa bener kain orang sih. Nah, jadi ini dikarenakan ya pas kita cek seperti ini itu tidak ada calon ratunya di bawah sarang. Jadi ini kita kembalikan lagi ke kotak utamanya. Padahal ini kita sudah persiapan ya, kita sengaja bawa kotak lagi untuk dilakukan pemecahan koloni. Tapi malah pas kita cek juga aman ya, tidak ada ratu baru di bawah sarang. Tapi pas kita cek tadi siang itu ya, itu lebah entah kenapa itu ya, kenapa bisa berterbangan dan juga pada berhamburan itu ya. Dan untuk sekarang ini koloni juga tinggal dikit ya, jadi mungkin sudah kabur separuh ini. Jadi pentingnya itu seperti ini ya, ketika kita mengecek dan mengontrol. Jadi untuk perawatan lebah bicrana ya seperti ini kalau kita. Jadi setelah lebah kita pantau dari luar itu banyak yang berhamburan atau mau kabur, ya kita bisa pastikan seperti ini. Kita cari apakah ada ratu baru. Dan kalau memang ada dan ingin kita pecah koloni, ya berarti kita bisa pecah ya seperti ini. Tapi ini dikarenakan pas kita cek itu tidak ada calon ratu, jadi ya kita kembalikan lagi ya. Jadi hitung-hitung kita ngecek aja. Jadi ini kalau kemarinnya di kotak yang kemarin itu kita berhasil ya untuk melakukan pemecahan koloni. Dan untuk sekarang lebah juga sudah lumayan aktif ya. Paling nanti kedepannya kita coba sepilkan. Dan untuk ratu tadi ini sudah ada di kotak yang atas itu ya, di kotak utamanya. Kalau untuk di kotak yang ini itu tidak ada ratunya. Padahal tadi kita kira itu ya, pas siang-siang kita cek itu ada ratu yang cukup banyak ya. Tapi malah pas kita cek sekarang itu tadi, itu tidak ada sama sekali ya. Jadi ini kita tidak jadi untuk dipecah koloni,
Karena kalau tidak ada ratunya, kalau kita pecah koloni itu agak cukup susah ya. Jadi ini kita harus membuat ratu lagi, atau kita donor dengan calon ratu ya. Jadi ini kita biarkan aja seperti ini. Tinggal semarang titik. Ternyata sudah kabur separuh. Padahal dulunya tuh lumayan super. Jadi untuk di video yang sebelumnya juga ada ya. Tapi ya tidak masalah, yang penting lebah masih ada dan ratu juga masih ada. Dan ini mudah-mudahan nanti kedepannya bisa berkembang lagi. Iya. Mau tutup muka. Dan di kotak yang ini ya, ini mulai terbang lagi itu ke atas ya, ke kotak utamanya. Jadi memang kadang-kadang itu seperti ini ya, kalau kita membudidayakan lebah dari apis cerana ya. Ketika pakan di alam itu lagi banyak, biasanya di satu kotak ini tuh banyak yang pecah koloni dan juga ada yang kabur separuh. Dan kita biasanya melakukan pengecekan seperti ini tuh ya, kalau untuk membuka dari dalam seperti ini, itu biasanya sekitar 1 bulan sekali ya. Sekalian kita kontrol apakah ada madunya atau tidak ya. Jadi memang kalau lagi musim madu itu sudah bisa ketebak ya. Tapi kalau lagi tidak musim madu, kita biasanya dipastikan dulu sebelum dipanen. Kalau memang sumber pakannya banyak ya, seperti dari bee pollen dan juga nektarnya atau madunya, ya kita bisa ambil beberapa ya, dan kita sisakan untuk pakan lebahnya beberapa ya, jangan dihabiskan. Karena tujuan lebah ini itu mengumpulkan madu ya, atau membuat madu, yaitu untuk stok pakan. Jadi ketika nanti lebah ini itu mengalami di musim paceklik, lebah ini sudah mempunyai stok makanannya itu ya. Makanya ketika kita ingin memanen madu itu, usahakan itu jangan dihabiskan. Kita ambilnya itu hanya sedikit, dan yang disisakan di kotak itu harus lebih banyak ya. Jadi supaya lebah ini tidak kabur. Ki gagal gitu, tidak jadi pecah koloni. Tapi apa-apa penting agen. Untung orang suka apa? Untung baik kotaknya pasang sekat nih. Jadi keuntungan kita ya kalau kotak budidaya lebah kita itu dipasang sekat seperti ini ya. Ketika lebah mau kabur itu hanya kabur koloninya aja separuh ya. Karena ratu tidak bisa keluar. Tapi ya itu kadang-kadang ya, kalau kotak itu ada sekatnya, itu biasanya ya, untuk lebah drone atau lebah pejantan itu tidak bisa keluar dan bisa mati di dalam kotak. Jadi sehingga kalau lagi musim drone itu kita harus buka dulu ya untuk sekatnya, supaya untuk lebah-lebah pekerjanya ini atau lebah-lebah perawatnya ini itu bisa membuangi ya, dari lebah-lebah drone yang sudah mati di dalam. Kalau kotaknya memang dipasangin sekat ya. Dan mungkin hanya seperti ini ya. Jadi ini kita tidak jadi pecah koloni. Hitung-hitung kita ngecek aja nih, sekalian ngontrol ya, untuk memastikan, dan kondisinya juga cukup aman. Dan mungkin hanya seperti ini. Dan buat teman-teman ini yang sudah menonton dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih. Dan jika video ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk dukungannya. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan buat yang sudah selalu mensupport channel kami dari dulu ya, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share juga ke teman-teman yang lain, supaya kita itu bisa saling sharing ya. Dan tentunya kita semakin semangat lagi dalam memberikan tipsnya atau edukasi mengenai seputar perlebahan ya, yaitu dari jenis apis cerana. Dan jika ada kesalahan kata dari kami ya, kami mohon maaf. Dan sampai ketemu lagi nih ya di video-video kami berikutnya.